Nabi melarang, nggak boleh kita berdoa, ya Allah saya minta ini in syi'ta, kalau kau berkenan ya Allah saya minta ini ya, kalau kamu, jangan bilang kalau kau berkenan. Itu menunjukkan ketidakmantapan hatimu. Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Itu syarat dari orang yang berdoa. Pertama, meyakini bahwa semua dari Allah, milik Allah, kekuasaan dalam genggaman Allah mutlak. Dan yang kedua, yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu? Ujibu, aku jawab da'watad da'i idza da'ani. Aku jawab doa dari orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, di sini ada konteks, ada bayannya. Nah, di sini juga ada norma, ada hukum-hukum di sini, ya. Penjelasan ya tentang doa. Masya Allah. Para ulama mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku pasti jawab doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Pertanyaannya, apakah semua doa kita dijawab? Dijawab nggak doa kita semua? Bapak-bapak merasa doanya dijawab nggak semuanya? Benar, semuanya yang diminta itu dijawab. Persis seperti yang kita minta. Itu berarti luar biasa. Tapi biasanya, ini biasanya ya, termasuk yang saya rasakan juga, tidak semua doa-doa itu yang kita minta itu dijawab persis seperti apa yang kita minta. Kan begitu ya? Tidak semua yang kita minta itu dikabul seperti yang kita minta. Nah, lalu makna ayat ini gimana? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku jawab doa dari orang yang berdoa itu kalau dia berdoa kepadaku. Ujibu, saya jawab idza da'ani, kalau dia minta. Kan ini kausalitas mutlak. Kalau dia minta saya jawab. Setiap kali dia minta saya jawab. Bagaimana penjelasannya? Nah, ulama menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar ya. Memang benar ya. Jadi selama kita memenuhi syarat ya. Orang itu memenuhi syarat dari sisi dirinya. Nanti ada syarat-syaratnya beberapa kita bisa pelajari ya. Selama seorang itu memenuhi syaratnya, Allah pasti mengabulkan. Nah, yang dikabulkan oleh Allah ya adalah kebaikan yang dia minta. Kan gini, ya Allah ya, kalau saya misalnya, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, kan kita minta kebaikan ya. Karena kita mengira ya, atau meyakini bahwa rezeki yang banyak itu kebaikan untuk kita, maka kita minta kebaikan berupa rezeki yang banyak. Tapi ternyata Allah tidak kabulkan. Rezeki kita biasa-biasa saja misalnya, atau bahkan mungkin kurang dibanding yang lain. Menurut kita meminta rezeki yang kita anggap kebaikan ya, maka Allah akan berikan kita kebaikan yang benar-benar kebaikan. Jadi kita minta kebaikan. Kebaikan itu dalam doa kita yang kita bayangkan itu rezeki yang banyak. Allah kabulkan. Kita dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang benar-benar kebaikan, yang belum tentu rezeki yang banyak. Jadi ini yang paling pokok ya, hubungan antara doa dengan dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kebaikan ya, yang kita minta ya, akan Allah kasih kebaikan kepada kita. Tapi
Kebaikan yang kita minta adalah yang kita duga kebaikan untuk kita. Sedangkan kebaikan yang Allah berikan adalah kebaikan yang benar-benar baik untuk kita. Nah, disinilah perbandingan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah. Kalau ilmu manusia itu dia mukhtalitun bisyahawatihi, ya, dia itu sudah tidak objektif lagi seringkali. Karena apa? Karena sudah banyak hawa nafsu di situ. Tapi kalau ilmu Allah ya, tentang kebenaran, ya itulah kebenaran yang hakiki. Kalau ilmu Allah tentang kebaikan untuk si A, ya Allah akan berikan kebaikan kepada si A sesuai dengan ilmu Allah. Kan banyak yang kita baca ya, ada pesawat jatuh misalnya ya, nauzubillah min zalik, lalu tiba-tiba ada yang selamat. Terus yang selamat itu diwawancarai dia, gimana Anda bisa selamat? Wah, saya terlambat sampai bandara. Di taksi itu saya berdoa terus, ya Allah, ini taksi harus cepat ya Allah, supaya saya bisa sampai cepat, saya bisa sampai naik pesawat itu. Wah, saya bahkan sudah marah-marah sama supir taksi, saya berdoa supaya nggak usah terlambat. Saya terlambat. Begitu naik pesawatnya jatuh. Jadi yang dia minta berulang-ulang itu, yang menurut dia kebaikan untuk dia itu adalah sampai, ya, Allah penuhi kebaikan itu, tapi dalam bentuk justru mencegah dia. Artinya apa? Apapun yang kita terima setelah kita berikhtiar, itulah kebaikan. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani, Allah mengabulkan ya permintaan kita sesuai dengan ilmu Allah. Nah, bapak-bapak, saudara, ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh para ulama tentang doa. Pertama, terkait dengan orang yang berdoa ya. Orang yang berdoa, saya, Anda, kita ini. Orang yang berdoa itu ya pertama, kalau dalam bahasa ayat ini, da'ani ya. Da'ani, mohon kepadaku ya. Artinya yang pertama, yang paling utama adalah iman kepada Allah. Meyakini, mengimani bahwa semua hal di dunia ini adalah dalam kekuasaan genggaman Allah. Itu yang pertama, syarat berdoa. Jadi minta kepada Allah dalam keadaan kita yakin yang kita mintai itulah yang punya. Satu. Yang kedua, muqinuna bil ijabah, dalam keadaan yakin bahwa Allah akan kabulkan. Itu nggak bisa dibuat-buat ya. Makanya Nabi melarang, nggak boleh kita berdoa, ya Allah saya minta ini in syi'ta, kalau kau berkenan ya Allah saya minta ini ya, kalau kamu, jangan bilang kalau kau berkenan. Itu menunjukkan ketidakmantepan hatimu. Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, itu syarat dari orang yang berdoa. Pertama, meyakini bahwa semua dari Allah, milik Allah, kekuasaan dalam genggaman Allah mutlak. Dan yang kedua, yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Yang ketiga, lam yasta'jil atau lam ya'jal, tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru itu? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gak dikabulkan, ngeremon. Kok Allah nggak kabulkan? Nah, begitu kata kok Allah nggak kabulkan, nah itu hilang udah. Jadi jangan mempercepat sesuatu yang Allah sedang proses dengan prosesnya. Malam yasta'jil, kata Nabi. Allah akan kabulkan malam yasta'jil, selama tidak memburu-buru atau tidak terburu-buru. Yang keempat, orang yang berdoa itu harus dia punya kehadiran dalam hatinya, ya, hadirnya Allah dalam hati. Jadi orang yang suka zikir, maka antara doa sama zikir itu seperti 2 sahabat yang nggak boleh pisah.
nggak pernah ingat Allah, giliran lagi susah aja doa, susah itu. Jadi tetap, makanya di dalam hadis innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil, ya, au kama qala. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini menyangkut sesuatu yang keseharian kita, ya. Jangan ada yang haram yang masuk ke badan kita. Ini rada-rada berat, ya. Kita berdoa, tapi dalam hadis disebutkan mengangkat tangan, cuman ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan kabulkan? Itu yang menyangkut orang yang berdoa. Jadi dimulai dari keyakinan, ya, bahwa minta kepada Allah yang memang memiliki segala sesuatu, lalu sampai ujungnya gitu kita jaga diri, ya, di dalam nafkah kita, dalam keseharian kita. Kalau kita jaga alur ini dengan baik, doa kita akan dikabulkan.